PSIM Yogyakarta versus Persis Solo. Pertanyaannya simpel aja sih. Dari semua aspek, siapa yang lebih unggul? Ini bukan sekedar pertandingan bola biasa ya. Ini derby Mataram. Dan sekarang kita akan bedah tuntas rivalitas paling panas ini. Yuk, kita mulai. Derby Mataram. Dua kata ini aja udah cukup loh buat bikin jantung para penggemar sepak bola di Jawa Tengah berdebar kencang. Ini bukan lagi soal 3 poin, tapi ini soal gengsi, soal sejarah, dan soal harga diri. Dan yang bikin pertemuan kali ini spesial banget tuh, panggungnya. Setelah nunggu lama banget, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Derby Mataram akhirnya kembali ke kasta tertinggi, BRI Super League. Jadi bisa dibayangin kan, panasnya persaingan sekarang ada di level paling puncak. Oke, kita mulai perbandingan kita dari hal yang paling jelas kelihatan, yaitu performa mereka di musim 2025-2026. Dan harus diakui, cerita yang ada di sini, wah, bener-bener kontras, beda banget nasibnya. Coba deh, kita lihat bareng-bareng tabel klasemen ini. Angka itu nggak bisa bohong kan? PSIM Yogyakarta kelihatan nyaman banget di papan tengah, sementara Persis Solo, ya, mereka terpuruk di dasar klasemen, jarak antara keduanya jauh banget. Nah, ini dia rangkumannya. PSIM dengan 30 poin jadi penantang yang solid di papan tengah. Di sisi lain, Persis Solo dengan cuma 10 poin ada dalam situasi yang kritis banget, di zona degradasi. Kalau kita lihat dari performa musim ini aja, ya jelas PSIM unggul telak. Tapi, emangnya sesederhana itu? Tentu aja enggak. Sepak bola, apalagi sebuah derby, itu nggak cuma soal performa sekarang. Kalau kita coba mundur sedikit ke belakang, sejarah pertemuan mereka justru ngasih kita sebuah plot twist. Yuk kita lihat 4 pertemuan terakhir mereka. Di tahun 2019, Persis menang 2 kali, baik pas main di kandang maupun tandang. Terus di tahun 2021, hasilnya sekali imbang dan sekali kemenangan tipis buat PSIM. Nah, ceritanya jadi lebih rumit kan? Jadi, apa artinya ini? Artinya, meskipun performa mereka musim ini lagi anjlok parah, sejarah justru bilang hal yang berbeda. Dalam 4 pertemuan terakhir, Laskar Sambernyawa malah unggul dengan 2 kemenangan, sementara PSIM cuma sekali. Dari sisi sejarah, Persis punya alasan buat sedikit lebih pede. Oke, sekarang kita geser ke perbandingan skuad. Kita coba lihat gimana kekuatan mereka kalau diadu posisi per posisi. Siapa nih yang punya keunggulan di atas kertas? Di bawah Mister Gawang, perbedaannya kelihatan jelas banget. Cahya Supriyadi dari PSIM punya catatan defensif yang jauh lebih bagus musim ini. Cuma kebobolan 11 gol dan dapat 3 kali clean sheet. Coba bandingin sama Muhammad Riyandi dari Persis yang udah kebobolan 20 gol. Jelas, keunggulan di sektor ini ada di PSIM. Nah, perbedaan yang mencolok juga kelihatan di lini pertahanan. Lini belakang Persis tuh terbukti rapuh banget musim ini. Sementara itu, PSIM jauh lebih kokoh. Dan mereka bahkan baru aja nambah kekuatan dengan merekrut bek dari Belanda, Job van der Avert, buat bikin benteng mereka makin kuat. Pertarungan yang sebenarnya kayaknya bakal terjadi di lini tengah nih. Dua tim ini sama-sama punya motor serangan yang hebat. Persik ngandalin kreator asal Jepang, Shoya Momoto, sementara PSIM punya duet maut Zevalente dan Rahmat Zoda yang jadi otaknya permainan keren Laskar Mataram sepanjang musim. Pertandingan ini bakal ditentukan oleh siapa yang bisa nguasain lapangan tengah. Di lini serang, kalau kita lihat sekilas, kelihatannya seimbang. Kodai Tanaka dan Ermin Haljeta sama-sama udah bikin 4 gol. Tapi, ada satu detail yang krusial banget di sini. Dan ini bisa jadi gambaran tantangan buat PSIM. Semua golnya Haljeta itu datang dari asisnya Ezekiel Vidal, yang sayangnya banget harus absen di laga derby karena akumulasi kartu. Wah, ini bisa jadi masalah besar buat ketajaman PSIM. Oke, jadi setelah kita lihat performa, sejarah, sampai kekuatan skuad, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi, siapa yang lebih unggul? Nah, disinilah muncul satu faktor penentu lainnya. Persis Solo di putaran kedua ini bukan tim yang sama dengan yang kita lihat di awal musim loh. Mereka melakukan perombakan total. Ini tim dengan semangat baru, pemain baru, dan mungkin filosofi yang baru juga. Mereka ini ibarat sebuah misteri. Jadi poin pentingnya adalah kita ini dihadapkan sama sebuah konflik klasik. Di satu sisi, ada PSIM yang punya momentum, performa yang udah terbukti, dan stabilitas. Terus di sisi lain, ada Persis Solo yang punya keunggulan sejarah dan potensi kejutan dari skuad yang udah dirombak total buat berjuang keluar dari degradasi. Jadi, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kalian. Apakah momentum dan stabilitas PSIM yang akan menang? Atau jangan-jangan sejarah, gengsi, dan semangat juang Persis yang baru ini justru akan menciptakan kejutan besar? Derby Mataram kali ini bukan cuma soal siapa yang lebih baik di atas kertas, tapi tentang tim mana yang lebih lapar. Kira-kira
Mana yang akan menang? Jawabannya akan segera kita saksikan bersama.